mulai videonya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang penyusunan jurnal khusus, terutama jurnal penerimaan kas. Pada video sebelumnya kita sudah membahas 3 jurnal khusus, yaitu jurnal pembelian, penjualan, pengeluaran kas. Nah, kali ini kita akan membahas jurnal khusus yang terakhir, yaitu jurnal penerimaan kas beserta dengan rekapitulasi jurnal penerimaan kasnya. Oke, dengan soal yang sama, yaitu perusahaan Mukti Ahmad. Ini soalnya. Pada video sebelumnya, transaksi tanggal 1 itu sudah kita masukkan pada jurnal pembelian, transaksi tanggal 3 sudah masukkan di jurnal penjualan, transaksi tanggal 5 kita sudah masukkan di jurnal pembelian, kemudian tanggal 7 belum. Ini tanggal 7 karena ini tanggal 7 masuk sebagai jurnal memorial. Kemudian tanggal 9 itu sudah kita masukkan di jurnal pengeluaran kas. Kemudian tanggal 12 jurnal penjualan. Kemudian ini masuk sebagai jurnal memorial juga, tidak masuk di jurnal khusus, tidak bisa masuk di jurnal khusus, jadinya masuk di jurnal memorial. Kemudian tanggal 16 itu masuk jurnal pengeluaran kas. Tanggal 20 ini masuk jurnal penerimaan kas. Berarti ini yang akan kita bahas. Transaksi ini kita akan masukkan ke jurnal penerimaan kas. Kemudian ini juga diterima pelunasan, berarti jurnal penerimaan kas karena diterima secara tunai, karena yang dimasukkan dalam jurnal penerimaan kas yaitu semua transaksi yang diterima secara tunai. Oke, tanggal 20, 22 itu masuk jurnal penerimaan kas. Kemudian 26 itu masuk sebagai jurnal pengeluaran kas, sudah. Kemudian diterima bunga ban, berarti ini juga penerimaan kas karena di penerimaan. Kemudian tanggal 30 itu karena ada keperluan pribadi, diambil keperluan pribadi, berarti dia masuk jurnal memorial atau jurnal umum. Berarti ada 3 tanggal yang kita masukkan, yaitu tanggal 20, kemudian 22, kemudian 27. Jadi ini ketiga tanggal ini kita masukkan ke jurnal penerimaan kas. Oke, kita mulai pindahkan ketiga tanggal ini, tanggal 20, 22, dan 27. Kita mulai lihat di jurnal yang pernah kita buat pertama kali. Ini kita lihat tanggal 20. Kita kasih pindah ini kas. Di sisi debit kita pindahkan ke jurnal penerimaan kas. Oke, kita pindahkan. Jadi kita tulis dulu tanggalnya, tanggal 20 bulan 5 2010. Kas pada sisi debit itu sebesar 100.000. Oke, kita lihat lagi, pindahkan lagi untuk akun yang kedua. Kita lihat piutang dagang nilainya 100.000 di sisi kredit. Kita pindahkan lagi. Piutang dagang kita cari ini, piutang dagang di sisi kredit sebesar 100.000. Berarti kosong di sini juga kosong. Kemudian keterangan, untuk mengisi keterangan ini kita lihat soalnya tanggal 20. Soalnya tanggal 20 diterima pelunasan, berarti atas penjualan dari Tuan Hilman, berarti kita tulis pelunasan dari Tuan Hilman. Berarti kita tulis di sini pelunasan Tuan
Hilman. Pelunasan Tuan Hilman. Oke. Kita lanjut, selesai tanggal 20, kita lanjutkan untuk memindahkan transaksi tanggal 22. Oke, kita lihat lagi nih. Tanggal 22, kas di debit sebesar 600.000. Berarti kas di debit sebesar 600.000. Kita pindahkan. Kita tulis tanggalnya tanggal 22 bulan 5 2010. Kas di debit sebesar 600.000. Oke, kita tulis. Kemudian sudah kita pindahkan, kita cari lagi akun keduanya di tanggal 22. Ini piutang, kemudian di sisi kredit sebesar 600.000. Oke, kita lanjutkan. Piutang, kita cari piutang di sisi kredit sebesar 600.000. Kita kosong di sini. Kemudian untuk mencari di keterangannya, kita lihat soalnya. Kita lihat soalnya apa di situ. Tanggal 22 diterima pelunasan dari toko laris. Berarti kita tulis pelunasan toko laris. Kita tulis pelunasan toko laris. Toko laris. Oke, kita sudah pindahkan tanggal 22. Yang terakhir itu tanggal 27. Kita tulis tanggal 27 bulan 5 2010. Kita lihat jurnal yang pernah kita bikin, yaitu 27 kas pada sisi debit 45.000. Oke, kita pindahkan. Kas pada sisi debit sebesar 45.000. Oke, kemudian kita lihat akun keduanya. Tanggal 27 pendapatan bunga pada sisi kredit 45. Oke. Kita pindahkan pendapatan bunga pada sisi kredit 45. Nah, di sini di kredit tidak ada pendapatan bunga. Hanya ada piutang dagang dengan penjualan, tapi disediakan kolom serba-serbi. Nah, kalau kolom serba-serbi ini berfungsi untuk menuliskan akun yang tidak ada di bagian kredit. Kita tulis di kolom serba-serbi di bagian akun, kita tulis pendapatan bunga. Pendapatan bunga sebesar saya salah tempat dalam menuliskannya. Kita tulis di sini di bagian jumlah 45. Oke. Setelah kita pindahkan semua transaksi yang masuk jurnal penerimaan kas, kita jumlahkan. Kita tulis sebelum masih ada satu lagi di bagian keterangan apa di situ? Diterima bunga ban. Berarti penerimaan bunga. Kita tulis penerimaan bunga. Kita tulis di sini penerimaan bunga. Oke. Setelah itu kita jumlahkan ini semua berapa? Itu 745. Kemudian di sini kosong. Kemudian ini tak usah dijumlah karena pendapatan
Bunga hanya ini saja langsung 700 ribu. Kemudian ini juga karena hanya satu kita jumlah 45. Oke, kita kosongkan 0, 0, 0. Oke, kalau sudah kita selesai memindahkan semua transaksi yang masuk kategori jurnal penerimaan kas, kemudian kita bikin atau kita buat rekapitulasi jurnal penerimaan kasnya. Di mana rekapitulasi jurnal penerimaan kas ini kalau kita akan buat, kita hitung berapa akun yang terisi di sini atau berapa akun yang akan kita buat nanti di rekapitulasi jurnal penerimaan kas. Kita hitung yang pertama akun kas dengan jumlah ini yang akan kita masukkan. Akun kas pertama dengan jumlah ini 745. Kemudian akun kedua itu piutang dagang. Piutang dagang di sisi kredit dengan jumlah 700. Kemudian yang ketiga pendapatan bunga dengan jumlah 45. Oke, kita masukkan yang pertama kas dengan jumlah 745 di sisi debit. Kita lihat kolomnya. Kita masukkan di sini kas 111. Kemudian dengan nama akun kas di sisi debit sebesar berapa tadi? 745. Oke, kemudian sudah itu kita lihat yang kedua, akun kedua. Kita lihat akun kedua itu piutang dagang di sisi kredit dengan jumlah 700. Piutang dagang di sisi kredit dengan jumlah 700 kita pindahkan. Oke. Berarti nomor kode akunnya 112. Kita tulis piutang dagang dengan di sisi kredit dengan jumlah 700. Kemudian yang terakhir pendapatan dengan nomor akunnya 411. Pendapatan bunga sebesar di sisi kredit sebesar 45. Setelah itu kita jumlahkan, itu harus sama antara debit dengan kredit. Ini jumlahnya sebesar 745. Oke, itu tadi cara memindahkannya, kita sudah lihat caranya. Ini tadi pendapatan, ini saya tadi lihat pendapatan bunga sebesar 45.000. Oke, sudah kita buat rekapitulasinya. Ini adalah hasil lengkap dari jurnal penerimaan kas yang kita telah susun, di mana jumlahnya harus sama antara debit dengan kredit, yaitu sebesar 745.000 baik di debit maupun di kredit. Kemudian hasilnya ini kita tampilkan rekapitulasinya, itu juga harus sama antara debit dan kredit.
Ini juga saya tampilkan jurnal penerimaan kas yang telah kita susun, harus sama juga dengan debit dan kredit, yaitu sebesar 4.700.000. Kemudian ini adalah rekapitulasi jurnal pengeluaran kasnya, juga harus sama 4.700.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.